Tidak dapat dipungkiri saat ini kuliner menjamur di mana-mana dengan beragam olahan dan juga penyajian yang menggoda. Variasinya makanan dengan kemasan yang menarik dan cita rasa yang lezat sudah pasti akan menggugah selera makan dan ingin segera menyantapnya. Belum lagi mudahnya fasilitas untuk memperoleh makanan tersebut semakin membuat masyarakat lupa akan kualitas kesehatan dari makanan yang dikonsumsinya. Tapi tahukah Anda, pola makan yang buruk adalah salah satu pemicu utama seseorang terserang kolesterol tinggi selain faktor keturunan. Bukan hanya orang tua yang terserang kolesterol tinggi, anak muda di usia produktif pun dapat memungkinkan terserang kolesterol. Gaya hidup tidak sehat seperti makan makanan dengan lemak dan kadar gula tinggi, jarang berolahraga, dan memiliki kebiasaan merokok menjadi faktor kuat penyebab tingginya kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol sering diabaikan dan dianggap tidak berbahaya. Padahal jika dibiarkan, kadar kolesterol tinggi dapat mengakibatkan munculnya penyakit berbahaya seperti jantung dan juga stroke. Salah satu cara untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah adalah dengan pola hidup sehat. Selain berolahraga secara rutin, istirahat cukup, asupan makanan yang perlu diperhatikan karena tubuh sehat adalah apa yang kita konsumsi. Bagi Anda yang memiliki riwayat kolesterol tinggi, penting menjaga pola makan sehat. Selain itu, mengkonsumsi suplemen yang mengandung omega 3 sangat baik bagi penderita kolesterol. Karena omega 3 tidak dapat diproduksi oleh tubuh, sehingga perlunya kita mengkonsumsi suplemen yang mengandung omega 3 untuk menunjang kesehatan tubuh kita. Ya, kita kembali lagi di Ayo Hidup Sehat. Nah, ini aku mau bilang nih kalau sebenarnya nih ya, yang namanya penderita kolesterol itu katanya ya susah banget makan ini makan itu gitu kan ya. Kayaknya hampir semua makanan anak-anak itu dilarang-larang gitu, banyak pantangannya gitu ya Dok, bener kan ya? Hebat, udah pinter. Jangan-jangan kolesterol tinggi ya. Enak aja. Saya sehat Dok, alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah kalau sehat kalau gitu. Ini saya kan nanya Dok, ini kan banyak yang selama saya ada di Ayo Hidup Sehat itu banyak gitu loh. Kolesterol tinggi ya gitu nanyanya? Oh, bukan nanyanya. Bukan makanan ini. Gimana sih? Oke, tapi memang benar sih tadi yang Kak Bakti tanya itu memang benar karena setiap orang itu mungkin aja dia kolesterol tinggi tanpa dia ketahui. Jadi ada orang usia muda juga ternyata udah punya kolesterol tinggi dan nggak ada gejalanya karena kadang-kadang bisa disebabkan karena genetik atau faktor keturunan. Nah, jadi orang itu nggak sadar tuh karena nggak pernah periksa, ngerasanya sehat, masih keren, masih aktivitas, masih olahraga. Padahal mungkin dia kolesterolnya udah tinggi tuh. Bahaya tuh karena kolesterol tinggi ini lama-lama bisa bikin penyempitan pembuluh darah di jantung dan otak. Ujung-ujungnya jadi stroke atau serangan jantung. Nah, karena itu selain makanan sehat itu harus dijaga, tapi juga harus tetap periksa kesehatan juga, cek darah. Begitu. Gitu. Nah, sebenarnya kategori makanan sehat itu apa aja sih Dok? Nah, makanan sehat ini sebenarnya umumnya kan tentu banyak sayur, ya harus karbohidrat secukupnya juga, jangan berlebihan makan gula. Dan terutama kalau misalnya kita makan misalnya, kita lebih seru lagi kalau kita ngajak Dokter Lula Kamal, narasumber kita pada hari ini. Wah, Dr. iya Lula. benar. Udah ada Dokter Lula. Dari tadi. Nah, Dok, gimana nih Dok nih? Sehat, ya? Makanan sehat katanya tanyain. Kayaknya Kak Bakti suka cheating kali ini. Itu dia. Iya sih kalau ngomongin makanan sehat tuh ya, kalau bisa nih, apalagi kalau ngomongin kolesterol ya, jauh-jauh dari yang namanya lemak. Kalau lemaknya bagus yang masuk jadi kolesterol yang bagus. Kalau lemaknya jelek, kolesterolnya yang jadi yang jahat. Jadi sayur, buah ya, tambahannya ya pakai omega 3 deh buat suplemen kita. Omega 3 inilah yang bisa untuk menekan kadar kolesterol jahat yang tadi Dokter Lula udah sebutkan tadi itu. Dan dia juga membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, dia membuat darah nggak mudah untuk pembekuan, dia menjaga kesehatan jantung juga. Jadi omega 3 ini banyak gunanya untuk kesehatan jantung. Gitu, wah ini penting banget ya omega 3 ini ya Dok ya. Nah ini si omega 3 ini nih katanya bisa bikin sehatan, bisa didapatkan cukup melalui ikan katanya. Itu fakta atau mitos Dok? Gini, fakta sih dia bisa fakta. dapat dari ikan. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah ikan yang seperti apa? Kalau ikan tuh mestinya ikan yang laut dalam. Supaya ngomongin pencemaran dari merkuri, logam berat yang lain tuh jauh. Dan tambahannya juga kita makannya seberapa banyak. Coba dihitung-hitung Bekti, minggu kemarin nih ya, kita makan ikan berapa kali. Kalau makan ikan cuma sedikit, mana kekejar omega 3-nya. Kalau sekarang mas, saya ngomongnya gini aja deh kita ambil suplemen yang udah jelas seperti Omehart ya. Omehart ini ada
adalah suplemen omega 3. Kalau dilihat dari kapsulnya itu mini kapsul. Karena dia isinya nih konsentrat. Walaupun dia kecil bukan berarti kandungan omega 3-nya kalah dari yang kapsulnya besar. Kapsulnya kecil ini supaya ditelannya mudah. Kalau yang besar kan sulit ya. Terus kemudian yang kedua ya, satu lagi barangkali yang penting banget kalau orang minum minyak ikan suka repotnya ada kalau sendawa dia bau amis. Kalau Omehat nggak usah takut, nggak ada bau amisnya ya, dia less odornya, baunya tuh berkurang ya memang. Kemudian tambahan lebih jauh adalah kualitasnya juga terjamin. Ini diimpor dari Amerika, sudah lulus dari US FDA dan Badan POM. Tambahannya lagi adalah bersertifikat halal. Kalau udah bagus semua, pasti pertanyaan selanjutnya adalah harganya berapa? Itu dia. Harganya terjangkau. 30 kapsul seperti yang saya pegang ini nih, itu cuma 30 ribuan. Terjangkau banget kan. Karena food supplement, karena makanan tambahan, dia bisa diminum tanpa efek samping, nggak usah takut. Nah ini ada fakta atau mitos lagi dok. Ini Apa katanya konsumsi suplemen omega 3 tidak boleh berbarengan dengan obat lain dok. Nah, itu fakta atau asli mitos? itu mitos, salah banget mitos. sebetulnya. Karena dia ini adalah bantuan buat kita, buat orang-orang yang misalkan kolesterolnya nggak tinggi, supaya nggak tinggi. Ya, jadi jaga supaya nggak tinggi. Kalau yang udah tinggi dikasih obat sama dokter, dia bantu untuk nurunin supaya kolesterolnya dalam batas yang normal. Jadi kalau nanti sudah normal, obatnya bisa di stop, Omehatnya jalan terus supaya nggak naik lagi. Mbak, ini dokter Lula nih, Kak Bekti pasti pengen bin buat sekeluarganya sekaligus semuanya nih. Betul Bekti. Kan usia itu dia. Bisa, serunya bisa? gini, Bisa berapa beli aja, Dok? Omehat satu di rumah, yang minum tuh barengan. Jadi kalau punya istri lagi hamil, dikasih istrinya supaya untuk kesehatan ibu hamil dan janinnya. Kalau punya anak kecil, dikasih Omehatnya satu untuk perkembangan otaknya, plus buat kesehatan mata. Kalau udah kita nih yang umurnya segini, walaupun Bekti paling muda katanya, tetap aja ya buat jaga kesehatan jantung, jaga kadar kolesterol, terus apalagi kesehatan mata, dan plus untuk jaga daya ingat kita. Ingat loh, jangan sampai umur 40-50 udah dikit-dikit lupa, pikun ya. Nah udah cepetan nanya tuh belinya di mana? Oh iya di mana sih dok? Tuh aja lupa, takutnya lupa loh nih. Gampang, tinggal mengkol dikit. Ada supermarket, hipermarket, toko obat, apotik, gampang semuanya. Tapi kalau mau lebih mudah sih barangkali ya, mau informasi lebih jauh mengenai kesehatan barangkali. Mau tahu promo-promo bisa ikutin aja nih ya medsos kita ya di Instagram atau di Facebook itu omehat_id. Diikut aja ya, di follow semuanya. Dok kasih tips dong dok supaya kita terhindar dari kolesterol tinggi. Nah, kalau ngomongin tips ini, biasanya pada sebel. Karena lagi-lagi ngomonginnya adalah pola hidup sehat. Dari pola makan yang memang harus diatur dengan baik, istirahat yang cukup, olahraga yang rutin, dan jangan ngumpulin stres. Tambahannya, kalau mau sehat, minum Omehat. Wah terima kasih terima dokter kasih, Lula. Dokter Lula. Nah, memang benar apa yang Dokter Lula tadi bilang, bahwa makan teratur, juga rutin olahraga, dan juga deteksi dini dari penyakit-penyakit tadi. Itu bisa menurunkan risiko serangan jantung, stroke, ataupun kanker. Wah, selain ini kita masih ada info menarik. Jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ayo hidup sehat.